Oke, jadi setelah gue pakai Samsung Galaxy A55 5G ini selama 1 bulanan, menurut gue ini adalah seri A paling worth it untuk dibeli di tahun ini. Langsung aja, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi sebelum gue bahas plus minus yang gue rasain selama pakai HP ini, gue akan bahas dulu untuk spesifikasinya. Samsung Galaxy A55 5G ini pakai prosesor Exynos 1480 dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk variannya ada 3 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB. Fitur RAM Plus juga masih ada sampai 8GB untuk slot SIM tray-nya, yaitu tipenya hybrid. Jadi bisa pilih mau 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 micro SD. Dan yang menariknya dia udah support sama yang namanya eSIM. Untuk baterainya dia pakai 5000 mAh dan support pengecasan sampai 25 watt. Kalau untuk di bagian layar kali ini lebih besar dari pendahulunya, sekarang pakai ukuran 6,6 inci, panelnya Super AMOLED 120Hz, adaptif, support HDR10+, kecerahan 1000 nits, dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kalau untuk OS-nya setelah 1 bulan masih di Android 14 dengan One UI 6.1. Dan Samsung ngejanjiin kita itu bakalan dapetin 4 kali update OS dan 5 kali update security patch. Kalau untuk di paket pembeliannya sayangnya masih sama kayak tahun sebelumnya, cuman ada dus, HP, kabel Type-C to Type-C, SIM ejector, buku manual, dan kartu garansi. Kalau untuk harganya sama persis kayak di Galaxy A54 tahun lalu, startnya itu ada di angka 5 jutaan. Tapi gua agak bingung nih ya sama yang versi 8/128GB, karena gue cari di marketplace manapun itu kagak pernah ada pak. Dan anehnya lagi, kalau gue cek di official Samsungnya, itu mereka cuma jual yang varian 8/256GB sama 12/256GB aja. Jadi kemana nih yang 8/128GB? Yang tahu boleh komentar di bawah gitu pak. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama gue pakai HP ini? Selama sebulanan gue pakai, gue pribadi sangat puas dengan spesifikasi yang ditawarkan dan juga experience yang luar biasa bagus buat di kelas HP mid-range. Hal yang buat gue jatuh hati sama HP ini tuh di bagian security-nya, karena Samsung Knox Vault yang tadinya cuma ada di HP belasan jutanya Samsung, sekarang udah turun di kelas HP mid-range. Sebenarnya untuk fitur Samsung Knox sendiri itu udah ada di tahun lalu, tapi bedanya kali ini ada tambahan Vault-nya, alias udah berbasis hardware bukan software kayak di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ngisi data penting kayak PIN, pola lock screen, dan juga password, datanya itu bakal disimpan secara terpisah. Untuk keamanan ekstra kita juga bisa masukin aplikasi kayak m-banking, aset kripto, dokumen, galeri, atau apapun itu ke secure folder. Jadi kalau misalnya HP kita dipinjam sama teman, mereka itu nggak bakal bisa akses secure folder kita karena proteksinya itu berbeda. Dan kalau misalnya HP ini mau dikasih ke orang tua kita, tinggal kita aktifin fitur auto blocker aja. Jadi orang tua kita itu nggak bakalan bisa ketipu sama phishing yang suka dikirim pakai alibi undangan nikah atau sejenisnya, karena fitur ini akan memblokir instalasi aplikasi dari sumber yang tidak sah. Kalau fitur favorit gue itu yang Samsung Pass, asli ini bisa mempersingkat buat login untuk masuk ke aplikasi tertentu. Tinggal tap fingerprint aja dan otomatis email sama password udah langsung keisi. Dan dia juga ada fitur private sharing yang jujur aja gue pribadi selama sebulan itu kagak pernah pakai fitur ini. Tapi intinya kita bisa sharing file pribadi ke orang lain atau ke teman kita dengan quick share, dan kita bisa ngontrol izin akses si penerima. Jadi kita bisa atur untuk tanggal kadaluarsanya, ngasih watermark, atau membatasi screenshot di file yang kita kirim. Sejauh ini kalau gue lihat ini jadi satu-satunya HP mid-range yang punya tingkat keamanan yang next level banget. Kalau untuk desainnya, sepengalaman gue yang paling berasa itu HP ini bener-bener berat banget pak, udah kayak beban hidup ini. Dan juga untuk posisi tombol on off-nya dan volumenya sekarang jadi agak naik ke atas. Jadi buat ukuran tangan kecil kayak gue begini butuh effort lebih buat pencet tombolnya. Tapi semua itu wajar karena build quality yang udah the best banget buat di kelasnya. Framenya juga pakai bahan metal dan udah terproteksi Gorilla Glass Victus Plus untuk di bagian belakang dan juga depannya. Dan gue juga suka sama seri A kali ini karena Samsung ngasih official case yang cakep dan lucu-lucu banget nih pak. Gue beli yang tipe grip case warna grey ini, dia tuh bahannya silikon, asli ini cakep banget. Selain bikin grip jadi lebih enak, case-nya ini juga kita bisa jadiin stand, jadi kagak perlu ganjel-ganjel lagi kalau mau streaming film. Rating IP67 di HP ini juga ngebantu gua banget karena gua orangnya suka banget motoran, jadi gua ngerasa aman buat dipakai hujan-hujanan di jalan. Kalau untuk layar, sepengalaman gue sih biasa aja kayak seri A Samsung tahun lalu. Dia itu nggak dapetin perubahan yang signifikan alias masih mirip. Bedanya paling di ukurannya yang naik 0,2 inci. Positifnya dia tuh lebih enak buat dipakai streaming film, buat sosial media, atau buat baca manga, jadi kerasa lebih luas. Buat Netflix dulu belum sempat kebuka untuk HDR-nya, tapi sekarang udah kebuka
kebuka, buat YouTube juga udah support sama konten HDR. One UI 6.1 plus layar Super AMOLED di sini juga udah berjalan smooth dan juga nyaman banget buat pemakaian harian. Dipakai di bawah sinar matahari juga layarnya masih kelihatan cukup jelas dan juga terang. Refresh rate-nya bisa jalan secara adaptif, jadi bisa lebih hemat baterai, dan suara speaker di HP ini adem banget dan mewah banget suaranya, Pak. Swimming's easy. I can teach him the way my mom taught me. Swim! Oh ya, untuk layarnya dia nggak dikasih screen protector bawaan, tapi so far selama sebulanan layarnya ini masih mulus banget. Kalau untuk keluhan gue, menurut gue bezel layarnya ini termasuk tebel buat di kelasnya, tapi gue rasa emang harus ditebelin sih, biar jadi pembatas antara seri A sama seri S nya. Dan keluhan gue yang kedua, untuk kecepatan buka fingerprintnya, gue masih ngerasa dia itu agak kurang responsif. Kalau untuk performa, untuk pemakaian harian sejauh ini gue nggak ada keluhan yang kayak gimana-gimana. Gue ngerasa performanya ini udah lebih dari cukup. Skor AnTuTu di sini gue dapat di 700 ribuan dan untuk skor storage size-nya dapat di 60 ribuan. Buat buka tutup aplikasi ini kerasa cepet banget, edit foto ataupun video bisa diandelin banget, dan buat multitasking juga kerasa lancar dan kerasa smooth. Dan karena gue penasaran sama isu yang katanya prosesor Exynos itu agak kurang bagus buat penangkapan sinyalnya, di sini gue coba tes sama HP 2 jutaan yang pakai prosesor UniSoC T820. Di sini gue sama-sama pakai kartu XL dan ternyata di Samsung cuma dapet 1 bar aja, dan di HP 2 jutaan gue bisa dapet 2-3 bar. Tapi pas gue cek di BM-nya, jadi intinya semakin kecil di BM maka penangkapan sinyalnya jadi semakin bagus. Di Samsung gue dapet di minus 107, sedangkan yang satu lagi dapet di minus 103, yang sebenarnya itu kagak begitu jauh untuk perbedaannya. Dan anehnya kalau gue coba speed test, justru si Samsung ini dapetin speed yang lebih tinggi. Entahlah, gue juga bingung, ini cuma pengetesan dari asumsi pribadi gue aja, jadi pengetesan kali ini itu nggak bisa dijadiin 100% patokan. Kalau buat main game kompetitif kayak Mobile Legends, di sini gue bisa dapetin settingan grafik ultra dan frame rate ultra. Ini dapat update dari yang pertama kali itu cuma dapat high aja. Dan sebelum main game gue itu biasanya aktifin fitur game booster lapse-nya dulu, dan bluetooth-nya juga gue selalu matiin biar performanya itu bisa dilepas secara maksimal. Di in-game sebenarnya ini bisa dapat settingan 120 fps, tapi di sini gue dapat rata-rata di 89 fps, dan menurut gue ini termasuk bagus. Secara gameplay ini masih aman banget, layarnya responsif dan kerasa smooth buat di in-game-nya. Kalau buat PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth extreme dan HDR ultra. Settingan rekomendasi gua sih di smooth extreme karena di in-game masih bisa dapat rata-rata di 58 fps, dan secara grafik juga ini masih cukup stabil. Sedangkan kalau gue coba main di HDR ultra, FPS-nya sebenarnya masih cukup stabil, tapi gua bisa dapat rata-rata di 39 fps. Jadi settingan smooth extreme menurut gua ini masih jadi yang terbaik buat main game ini. Untuk gyroskopnya HP ini enak, tombolnya juga kerasa responsif, dan suhu body yang tergolong normal di 41 derajat. Untuk Genshin Impact sayangnya settingan defaultnya agak mengecewakan, alias cuma dapat settingan di lowest doang. Di settingan medium 60 fps gue bisa dapat rata-rata di 38 fps. Secara gameplay ini cukup oke, pas ulti atau pas ketemu musuh yang cukup rame, feel gameplaynya juga masih kerasa cukup nyaman buat dimainin. Saran gue bisa turunin settingannya ke lowest 60 fps aja karena bisa dapetin rata-rata di 50 fps, dan gameplaynya itu jadi bisa lebih smooth dan minim lag. Buat yang suka main game sambil ngecas, saran gue bisa aktifin fitur yang satu ini karena fitur ini semacam fitur bypass charging. Kalau untuk baterainya 6000 mAh menurut gue masih cukup standar buat di kelasnya, tapi Exynos itu emang beneran mantep banget sih buat daya tahan baterainya. Terbukti di sini gue tes pakai PC Mark, baterai life bisa bertahan di 13 jam 29 menit, termasuk awet karena bisa dapat di atas 10 jam. Untuk SOT pas gue lagi main game gue dapat di 4 jam 9 menit, dan untuk screen off time-nya itu di 7 jam 37 menit, dan baterainya itu masih ke sisa 3%. Untuk ngecasnya karena di sini gue nggak dapat kepala casan, jadi gue selalu ngecas pakai casan yang 100 watt. Di sini gue bisa dapat fitur super fast charging dan makan waktu dari 3 sampai 50% 26 menit dan sampai 100% 1 jam 18 menit. Untuk kameranya, pengalaman gue yang paling berkesan itu di bagian videonya. Gue nggak nyangka sih seri A tahun ini videonya bener-bener stabil banget, mau di 30 atau di 60 fps nya. Kalau untuk resolusinya masih sama kayak generasi tahun lalu, pakai 3 setup kamera belakang dan 1 kamera depan.
Untuk hasil foto kamera utama dan ultrawide-nya di kondisi cahaya yang bagus, hasilnya ini cakep pakai banget. Detailnya itu tajam, saturasi warna yang gak lebay, dan saat gue coba foto backlight hasilnya itu masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Dan detailnya juga ini masih tajam banget. Di kondisi malam gue pribadi lebih prefer sama mode auto dibandingkan mode naiknya, walaupun gue nggak dapetin detail yang tajam banget, tapi gue bisa dapetin saturasi warna yang sesuai dengan objek aslinya. Oke, jadi ini adalah contoh dari Ultra HD 30 fps. Dia ganti ke lensa ultra wide 1 kali, 2 kali. Masih ini gua pakai ultra wide. Ini kalau gue coba ke arah matahari, gila cakep banget pak. Perpindahan lensanya juga smooth banget. Dan ini yang Full HD 30 fps. Kalau yang 60 fps dia ngerti ke lensa ultra wide. Kalau ini bisa 30 fps. Gue lebih suka detailnya si Ultra HD sih. Ini gue balik lagi ke 0,5. Gue ke 1 kali lagi. Bersih banget. 0,5 lagi ke 1 kali, 2 kali. Oke. Dan ini untuk kamera depan, dia menetapnya di Ultra HD juga 30 fps. Dia nggak bisa ke 60 fps. Dia agak ke crop kayak gini lah hasilnya. Bagus ini. Dan ini untuk yang Full HD 30 fps, dia bisa ke 60 fps. Dia agak kenceng. Ini anginnya kenceng banget. Oke, kesimpulan. Overall untuk di harga 5 jutaan, Samsung Galaxy A55 5G ini menawarkan spesifikasi dan fitur yang emang berguna dan bukan cuman gimmick doang. Desainnya cakep khas Samsung, build quality yang udah terbaik buat di kelasnya, pilihan case official yang lucu dan cakep-cakep banget, performanya mumpuni buat kegiatan harian atau buat dipakai gaming, security-nya udah pakai yang terbaik, hasil foto dan video yang bisa diandelin buat sosial media, kualitas layar dan UI yang masih jadi yang terbaik buat di kelasnya, dan update yang panjang banget. Keluhan gue yang paling berasa ganggu banget itu di bagian bobotnya yang emang berat dan dimensinya juga ini tebel. Dan ada problem tambahan, jadi kalau misalnya gue pakein HP ini case itu jadi makin tambah tebel dan kerasa bulky banget. Untuk bezel layar depannya juga menurut gue ini masih cukup tebel dan masih agak kurang kalau dibandingkan sama tetangga sebelah. Paket pembeliannya juga ini minimalis banget, jadi kalau misalnya kita mau beli HP ini butuh tambahan ekstra duit lagi buat beli case dan juga kepala casannya. Oke, mungkin segitu aja video pengalaman gue selama gue pakai Samsung Galaxy A55 5G ini. Kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan gue udah cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi ini lebih bagus sih dari A35 dan nambahnya juga tipis. Apalagi Samsung sekarang itu udah diskon pak. HP ini tuh gue dapet sekarang di angka 5,2 jutaan. Dari harga aslinya itu di 6 jutaan. Lumayan banget. Samsung A55 5G. Desain warna ice blue-nya juga ini cakep banget. Ice blue. Mewah banget pak, asli dah. Oke.